Saat ini, komandan itu mendengar rangkaian analisis Tama. Meskipun seluruh orang tidak bisa berkata-kata, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan saat memandang Tama. Dia tidak menyangka bahwa pria ini telah mengetahui struktur eksternal organisasi mereka. Dia benar-benar ingin tahu siapa Tama dan bagaimana dia menguasai rahasia yang begitu dalam. Namun, dia akhirnya gagal melakukannya, karena hidupnya, setelah perjuangan yang menyakitkan dengan kesakitannya, akan berakhir. Tama membuang tubuhnya ke samping tanpa belas kasihan sedikit pun, kemudian melihat 7 orang yang tersisa, dan berkata dengan dingin, "Saya percaya. Kalian berteriak bahwa kalian bersedia memberikan segalanya untuk bos kalian. Tapi di dalam hatimu, kamu pasti memiliki rasa penuh kebencian padanya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Seperti kelompok calon korban mati, kan?" Ketika Tama mengatakan ini, ekspresi ketujuh orang itu sangat rumit. Kebencian itu wajar. Terlebih lagi, itu adalah kebencian yang mendalam. Kebencian yang mendalam di lautan darah. Nenek moyang mereka, selama lebih dari 100 tahun, hanya dapat direduksi menjadi pembunuh yang didukung oleh organisasi ini, dan menjalani hidup tanpa melihat cahaya hari setiap hari. Meskipun mereka kemudian mengambil langkah melalui kerja keras, kebencian yang tak terlupakan tidak cukup. Bagaimana itu bisa dilupakan? Tama melanjutkan, "Saat ini, saya memberi kalian kesempatan sekarang, bukan kesempatan untuk hidup, tapi kesempatan untuk membalas dendam. Selama kalian dapat menemukan jalan kembali dan memberitahu saya semua yang kalian ketahui, saya berjanji pada kalian bahwa saya pasti akan membalaskan dendam rekan kalian dan leluhur kalian." Ketujuh orang itu tiba-tiba membeku ketika mendengar ini. Dan kekuatan super Tama membuat mereka mengerti bahwa 7 orang hari ini pasti akan mati. Jika mereka dapat membantunya memenuhi janji menghancurkan organisasi sebelum mereka mati, itu akan dianggap sebagai pengorbanan untuk semua orang yang mati, serta calon korban mati saat ini dan diri mereka sendiri. Dan telah melakukan perbuatan besar untuk masa depan. Memikirkan hal ini, salah satu dari mereka berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan tersedak, "Tanyakan saja apa yang ingin Anda ketahui, dan Anda akan tahu segalanya dan saya akan mengatakan semuanya." Melihat ini, 6 lainnya juga segera berlutut bersamanya dan berteriak keras dan berkata, "Saya yakin saya tahu segalanya dan saya memiliki segalanya untuk dikatakan." Tama mengangguk dan bertanya, "Pertanyaan pertama, di mana tepatnya markas kalian?" Orang yang berlutut pertama berkata, "Pangkalan kami, dekat kota pelabuhan Siprus Limassol, di tambang tembaga bernama Candis." "Tambang tembaga?" Tama mengerutkan kening dan terus bertanya, "Apakah tambang tembaga ini dioperasikan oleh organisasi kalian? Ceritakan tentang situasi spesifik di dalamnya." Pria itu dengan cepat berkata, "Tambang tembaga dioperasikan oleh kavaleri. Ya, ada lebih dari 200 penjaga kavaleri. Tambang tembaga ditutup dan dikelola. 200 orang tinggal dan berlatih di dalamnya. Selain itu, dasar tambang tembaga hanya beberapa ratus meter. Ada lebih dari 800 orang yang ditugaskan akan mati dan keluarga mereka tinggal di sana." Tama bertanya lagi, "Kalau begitu tugas utamamu adalah menjaga calon korban mati ini?" "Ya," pria itu berkata tanpa ragu, "menjaga dan mengatur calon korban mati adalah tugas utama kami. Tapi kami biasanya disuruh keluar untuk melakukan tugas. Dalam situasi hari ini, itu adalah insiden yang tiba-tiba. Kami diminta untuk mengatur 8 personel terbaik untuk segera datang. Sebelumnya, kami juga membuat cetakan untuk diri kami sendiri agar kami terlihat seperti buruh pelabuhan ketika kami tiba." Tama terus bertanya, "Apa tujuan misimu kali ini?" Pria itu berbalik dan menunjuk ke arah yang tidak jauh. Ekspresi gugup dari satu orang tua dan satu orang muda buru-buru berkata,
tujuan misi kami adalah membawa mereka berdua hidup-hidup ke Swedia, di mana akan ada pesawat yang menunggu kami. Tama bertanya, setelah tiba di Swedia, apa tujuan kalian selanjutnya? Tujuan selanjutnya, pria itu sedikit terkejut, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak mengetahui hal ini sama sekali. Bahkan sebelum keberangkatan kami tidak tahu kemana kami terbang. Dan di mana tujuannya, mereka tidak memberitahu kami persyaratan khusus misi kami sampai setelah kami naik pesawat dan pesawat lepas landas. Kemudian, dia menambahkan, adapun pengaturan setelah tiba di Swedia, kami bahkan tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Saya bahkan tidak tahu apakah kami bisa naik pesawat itu setelah kami tiba di Swedia. Bagaimanapun, keduanya dimaksudkan untuk bertemu dengan bos dan dia tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui lokasinya. Sangat mungkin pesawat membawa mereka berdua pergi, dan kita akan menemukan cara untuk kembali ke Siprus sendiri. Tama sedikit mengernyit ketika mendengar ini, dan bertanya, bukankah pesawat yang mengirimmu biasanya tidak di bawah kendalimu? Intelijen saya menunjukkan bahwa pesawat ini ditempatkan di Siprus hampir sepanjang waktu. Pria itu mengangguk dan berkata dengan jujur, pesawat itu memang ditempatkan di Siprus, tapi pesawat itu tidak dikelola oleh penjaga kavaleri kita, dan semua pesawat dimiliki oleh yurisdiksi, tukang pos. Apa, tukang pos? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini jenis pekerjaan lain seperti pemandu? Ya, pria itu buru-buru berkata, kami dan orang-orang calon korban mati yang kami kelola, semua transfer personel ditentukan oleh hal di atas. Setelah keputusan di atas, rincian tugas akan diserahkan kepada tukang pos. Tukang pos kemudian akan memberi tahu kami, misalnya, calon korban mati itu keluar untuk menjalankan misi. Setelah misi selesai, tukang pos akan mengirim orang-orang yang selamat kembali kepada kami. Tama mungkin mengerti mode operasi pihak lain, dan dia berkata dengan ekspresi serius, kamu mengatakan bahwa kamu penjaga kavaleri. Sebagian besar tanggung jawabmu setara dengan penjaga penjara. Ya, pria itu mengangguk dan berkata, sebagian besar pekerjaan kami mirip dengan penjaga penjara, dan kami juga penjaga penjara di penjara reformasi melalui kerja paksa, dan biasanya mengawasi operasi penambangan orang calon korban mati di sana. Tama bertanya dengan heran, apakah tambang tembaga masih berproduksi? Ya, pria itu menjelaskan, tambang tembaga dibeli dari pemerintah Siprus melalui prosedur legal dan dengan dana legal. Karena ini tambang tembaga yang sudah berproduksi bertahun-tahun, organisasi tidak dapat membiarkannya keluar dari bisnis, karena pasti akan menimbulkan kecurigaan dari dunia luar. Jadi setelah organisasi membeli tambang tembaga itu, diumumkan bahwa mereka telah menginvestasikan 500 juta dolar AS untuk meningkatkan dan memperluas tambang tembaga. Di bagian bawah tambang tembaga, ada area untuk kita dan orang calon korban mati untuk hidup dan berlatih. Pada saat yang sama, tambang tembaga juga mempertahankan beberapa permukaan kerja, dan orang calon korban mati dan keluarga mereka bergiliran bekerja pada hari kerja untuk memastikan produksi normal dari tambang tembaga. Di dunia luar, tampaknya ada lebih dari 200 karyawan di tambang tembaga kami, tapi nyatanya, lebih dari 200 dari kami tidak bekerja, dan orang yang benar-benar bertanggung jawab atas pekerjaan pertambangan adalah orang calon korban mati yang tinggal di bawah dan keluarganya. Kita perlu memastikan bahwa lebih dari 100 orang bertanggung jawab atas pekerjaan pertambangan setiap hari, agar kapasitas produksi kita bisa mencapai standar normal, dan dunia luar tidak curiga. Tama mengerutkan kening, dan berkata, tapi kamu masih menahan lebih dari 1,000 orang calon korban mati dan anggota keluarga mereka. Setidaknya ada beberapa ribu orang dalam skala ini, dan begitu banyak orang harus bergantung pada impor untuk biaya makanan dan minuman mereka.
Jika kamu mengimpor bahan makanan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhanmu lebih dari 200 orang untuk waktu yang lama, bukankah dunia luar akan curiga? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.